Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Furqan Rahman. Di sini saya ingin membuat sebuah tugas untuk menyelesaikan tugas observasi dari ibu dosen. Di sini saya akan mengobservasi sebuah perusahaan makanan yang cukup terkenal, yaitu Fried Chicken atau KFC. Jadi di sini saya akan langsung saja untuk mau mewawancarai dari Pak Manajer atau pemilik dari perusahaan Fried Chicken atau bisa disebut KFC yang kita kenal. Oke, jadi selamat sore Om, Mas Tio. Jadi gini, kan ada apa namanya, kayak apa, disuruh observasi atau bertanya-tanya dari jadi sini pertanyaannya, menurut Mas Tio bagaimana perusahaan memastikan kualitas dan keamanan produk makanan? Menurut Mas Tio gimana tuh? Oh gitu. Sesuai standar SOP aja ya. Jadi kualitas barang tuh harus fresh, keadaannya juga harus bahan bakunya harus diketahui sesuai dengan standar. Misalkan pemakaian bahan bakunya bisa dikatakan bahan baku yang sudah terdaftar di Badan POM, seperti tepung segitiga biru, kemasan, ayam juga dari Pokpan. Ayam Pokpan tuh jadi ayam yang sudah terdaftar di MUI. Pokpan itu ayam khusus untuk kebutuhan Fried Chicken juga ada, untuk kebutuhan ayam pilet juga ada, untuk kebutuhan, pokoknya untuk kebutuhan ini usaha retail. Makanya Om bergerak di bidang Fried Chicken ini dari tahun 2008 sampai sekarang. Semua pemakaian barang sudah terdaftar di Badan POM, seperti minyak Sanko atau minyak tropikal yang kemasan. Itu menjaga kualitas agar Fried Chicken-nya juga menghasilkan yang maksimal deh. Jadi prosesnya dari awal sampai kita menjual barang itu kondisinya harus betul-betul kita ketahuin barang-barangnya, bahan bakunya, dan standar SOP-nya gitu. Ya itu. Oh ini. Terus apa lagi? Ada lagi. Jadi menurut Mas Tio, apa yang menginspirasi pendirian perusahaan Fried Chicken ini? Kenapa? Apa yang menginspirasi Om Tio untuk pendirian perusahaan KFC ini? Inspirasi sih banyak ya. Kalau untuk usaha ini memang Om Tio udah nguasain ilmunya, dari pembuatan resep bumbu-bumbunya, dari proses pemasakannya, dari proses pemotongan ayamnya, dari pembuatan bikin tepung biar crispy. Yang membuat Om tambah semakin bisa mengerti di usaha Fried Chicken ini karena semuanya udah didapat ilmunya, dari pembuatannya sampai penjualan ayam sampai matangnya itu semuanya udah dikuasain. Makanya ilmu yang didapat dari Fried Chicken ini udah banyak, udah bisa juga dinikmatin sama mitra-mitranya Om Tio gitu. Oke. Jadi
Kalau perusahaan sih ya dalam menuju ke sana ya, tapi untuk usaha Kesia Fried Chicken ini di Kemayoran ini Iya. ya udah punya cabang lah ya. Terus mitra-mitranya Om juga udah ada cabang. Jadi sekarang menekankan untuk kemitraan yang di posisinya di ayam berbumbu sama tepung berbumbu. Karena keadaannya kadang kan sekarang ini untuk kemitraan itu kan harganya mahal sampai 18 juta per satu unit. Jadi kalau untuk saat ini Om Tio itu jualnya ayam berbumbu, tepung berbumbu, kantong fried chicken sama kebutuhan seperti beras, styrofoam, sambal, minyak goreng itu. Jadinya kebutuhan fried chicken Om Tio yang nyediain sekarang untuk mitra-mitranya gitu. Ya gitu deh. Gitu ya. Ya. Oke, mungkin ada lagi seperti menurut Om Tio, apa tantangan terbesar dalam industri ayam ini? Tantangan yang terbesar itu karena semakin banyak kompetitor yang menjatuhkan harga. Saat ini Om Tio juga banyak tantangan di kompetitor, ada yang menjatuhkan harga. Dulu Om Tio jualnya 8.000 sampai 10.000. Nah saat ini ada yang dijatuhkan dengan harga yang 7.000, 8.000. Jadi kompetitor itu sebenarnya dia ini bersaing untuk ya menjatuhkan harga kompetitor. Jadi yang harganya tinggi tadinya tinggi, jadi kita mengikuti harga rata-rata seperti yang saat ini Om Tio hadapin. Ya beban terbesarnya ya harus terus berjalan walaupun merugi. Karena apa? Ya kita harus menyesuaikan harga di sini di Kemayoran ini. Makanya kesulitan terbesar itu yaitu karena ada kompetitor yang mengganggu kondisinya sekarang gitu. Kayak sekarang kan di sini kan memang kan sudah banyak ya di Jakarta Kemayoran tuh udah banyak fried chicken ayam geprek yang pakai 10 pakai nasi. Kalau dulu Om 10.000 nggak adanya 12.000 pakai nasi sampai 15.000 pakai nasi. Nah sekarang di sini semua rata 10.000 pakai nasi. Jadi Om Tio ngikutin jadinya. Gitu kok. Gitu deh. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir ini. Apalagi Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Om Tio ada inisiatif untuk berkelanjutan atau ramah lingkungan dalam produksi makanan ayam ini? Perusahaan makan ayam ini. Untuk ramah lingkungan, jadi Om Tio bergerak di bidang minyak jelantah, usaha tambahan untuk ramah lingkungan itu. Jadi minyak yang sudah digoreng itu, yang udah bekas-bekas itu, daripada dibuang ke got atau dibuang ke selokan atau wastafel. Jadi Om Tio itu menampung minyak jelantah sekarang. Untuk ramah lingkungan, minyak jelantah itu Om Tio jual lagi ke pengepul, ke Pertamina atau ke pabrik. Jadi ada limbah yang bermanfaat digunakan sama perusahaan gitu. Jadi ada minyak jelantah, ada ampas chicken, yang bekas ampas chicken itu untuk bisa pakan ternak. Om Tio udah jalanin selama ini di sini. Jadi untuk ramah lingkungan, minyak jelantah itu yang sudah hitam, yang sudah nggak bagus dipakai buat konsumsi, untuk digoreng itu minyaknya harus dibuang. Nah, Om Tio udah ada tempat untuk pembuangan minyak jelantah sama ampas chicken sama ayakan tepung gitu. Jadi kayak mendaur ulang gitu ya. Iya, daur ulang. Jadi minyak jelantah itu bisa buat bahan bakar kapal, sama buat bahan bakar mesin. Kalau ampas ikannya itu bisa buat makan ternak seperti lele, ikan yang di air tawar itu dikasih sama makanan ampas ikan yang bekas tepung endapan itu. Jadi ada peluang untuk bagi orang yang bisa memanfaatkan limbahnya. Jadi ramah lingkungan, jadi nggak kebuang.
itulah mungkin itu aja yang bisa apa Upon bertanyakan. Ya, Takutnya ya, ya, apa masih ada Om ini lagi sibuk. Mungkin itu aja. iya, iya. Makasih ya Iya, Om ya. iya, salam sama mama, sama ibu, sama abi ya. Ya. Iya, iya. Ya. Om baru buka baru soalnya jadi mau pergi lagi, yo. Ya, ada Om ya. Ya, ya, makasih ya, Dek. Yuk. Baiklah, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya baru bisa dibilang pemula dan membuat tugas seperti ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.